saya Maria Vincenza Trilina Kade. Saya kelas 10K, saya sekolah di SMA Santo Fransiskus Xaverus Ruteng. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah dan bersifat imajinatif. Dalam KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun lirik dan bait. Dan tujuan dari puisi pada umumnya tertulis secara tersirat dari kata-kata kiasan yang digunakan oleh penyair. Di antara tujuan tersebut antara lain untuk penyampai pesan dalam mewujudkan kompleks seperti religius, sosial, ungkapan empati, dan lain-lain. Dan struktur dari puisi yaitu yang pertama struktur fiksi. Struktur fisik diantaranya ada diksi, majas, tipografi, rima. Dan yang kedua struktur batin. Struktur batin diantaranya ada tema, rasa, nada, dan amanat. Kita menjelaskan dari struktur fisik yaitu yang pertama diksi. Diksi berarti pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan sehingga menghasilkan puisi yang indah. Contoh diksi yang sering digunakan lintang atau bintang, biang lala atau pelangi, candra atau bulan. Yang kedua majas. Majas atau gaya bahasa berarti melukiskan atau menyampaikan makna, konotasi atau bukan sebenarnya. Contoh yang pertama majas personifikasi atau menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup. Yang kedua, majas metafora atau gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain. Yang ketiga, tipografi. Tipografi merupakan puisi yang memiliki bentuk unik dan memiliki makna tersendiri yang ingin penyair sampaikan. Puisi tipografi ini biasanya disusun menyerupai bentuk seperti wajah, zigzag, dan lain-lain. Yang keempat, imagery. Imagery adalah deskripsi visual dengan menggunakan panca indera saat menulis puisi. Contoh pendengaran dan dalam dadaku memerdu lagu. Yang kedua itu struktur batin. Struktur batin ada beberapa bagian, yaitu yang pertama tema. Tema merupakan salah satu unsur penting yang membangun puisi. Pasalnya dengan adanya tema, penyair dapat mengungkapkan dan mengembangkan perasaan mereka menjadi sebuah puisi. Contoh tema misalnya percintaan, kehidupan, agama, politik, dan lain-lain. Yang kedua, rasa. Rasa adalah sesuatu yang sedang dirasakan. Misalnya, saat merasakan sedih, maka puisi yang ditulis diberikan sentuhan-sentuhan kesedihan. Yang ketiga, nada. Nada adalah bagaimana cara untuk menyerahkan puisi seperti tinggi rendahnya bunyi. Nada terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama melankolis, rendah, pelan, dan dalam. Yang kedua romantik, rendah, garing, tinggi, dan adanya perasaan senang. Yang ketiga patriotik, tinggi dan lantang. Yang keempat sinis, rendah, pelan, dan sinis. Yang kelima protes, tinggi dan memperlihatkan suatu penolakan. Ciri-ciri dari kaidah kebahasaan puisi yaitu yang pertama tata wajah, irama atau ritme, pengimagia, pemadatan bahasa, pemilihan kata, dan kata konkret. Dan ada jenis-jenis dari puisi yaitu yang pertama puisi lama. Dan di dalam puisi lama itu terbagi dalam beberapa, yaitu yang pertama mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, talibun. Yang kedua puisi baru. Puisi baru yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satire. Dan yang berikutnya langkah-langkah menulis puisi. Langkah-langkah menulis puisi yaitu yang pertama menentukan tema dan judul, yang kedua menentukan tema kunci, yang ketiga gaya bahasa dan diksi, yang keempat gunakan rima,
Yang kelima, tentukan bait. Dan yang keenam, kembangkan puisi. Dan ada musikalisasi puisi, yaitu pengertian dari musikalisasi puisi yaitu adalah pengekspresian dia bentuk karya seni musik dan sastra dalam suatu penampilan. Dan yang pertama, membaca puisi. Membaca puisi itu ada yang tanpa musik dan ada salah satu bentuk atau cara mengapresiasi puisi. Yang kedua, musikalisasi puisi, ada yang diiringi musik dan salah satu bentuk atau cara mengapresiasi puisi. Jenis-jenis musikalisasi yaitu musikalisasi puisi awal merupakan musikalisasi yang dibawakan dengan pembacaan puisi berlatar belakang suatu komposisi musik, baik musik vokal maupun musik instrumental. Yang kedua, musikalisasi terapan. Musikalisasi terapan adalah musikalisasi puisi di mana syair-syairnya diterapkan menjadi lirik lagu sebagaimana halnya lagu-lagu populer pada umumnya. Yang ketiga, musikalisasi campuran. Musikalisasi campuran adalah musikalisasi puisi yang ditampilkan dengan menyuguhkan komposisi musik. Dan ada bentuk-bentuk musikalisasi, yaitu yang pertama, musik puisi lagu. Bentuk ini fokus mengubah pada puisi menjadi syair lagu dengan menggunakan nada. Nada tersebut diaransemen dan dikombinasikan dengan musik pengiring. Proses perubahan bentuk dari puisi ke lagu biasanya dilakukan oleh pencipta lagu yang mempunyai selera penulis, yang mempunyai selera puitis. Dibutuhkan imajinasi serta keterampilan bermusik dengan proses perubahan tersebut. Yang kedua, musik puisi iringan. Musik puisi iringan berfokus pada permainan alat musik. Di samping itu, keahlian dalam mengolah vokal juga jadi kunci yang harus diperhatikan pembaca puisi. Yang ketiga, musik puisi total. Bentuk musik puisi total menjadi bentuk lagu. Dan ada langkah-langkah membuat musikalisasi puisi, yaitu yang pertama, menentukan karya puisi, menganalisis puisi, penentuan nada dan irama musik, dan latihan. Dan ada penilaian, yaitu yang pertama, keselarasan isi puisi dengan irama, dan pelafalan dan ekspresi. Jadi itu saja materi dari saya. Terima kasih.